Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Adawiyah Hafiz. Udah lama aku ndak bikin video, ndak bikin apa gitu. Dan udah lama vakum juga YouTube ini, dan akhirnya aku kembali lagi dengan seputar behel. Jadi, aku di sini mau cerita pengalaman aku dari mulai keinginan pengen pakai behel sampai aku sudah pakai behel dan sekarang keadaan gigi aku seperti ini. Karena dulu sesuai pengalaman aku itu pengen pakai behel, tapi aku tidak ada referensi. Aku tuh kebingungan cari referensi di YouTube. Nah, jadi saya mau sharing sama kalian yang ingin pakai behel kayak apa. Nah, apa yang harus kalian persiapkan selama kamu punya niatan ingin pakai behel? Maka aku bahas dan ini aku catat, karena kalau nggak dicatat nanti ada yang terlewatkan teman-teman, karena kan udah lama ya. Nah, pertama aku mau kasih rangkuman. Kalau kalian yang pertama kali mau pakai behel, aku akan kasih tiga poin ini penting buat kalian. Yang pertama, kalian harus punya niat yang kuat untuk pakai behel, karena pakai behel itu nggak yang segampang dipikirkan gitu ya teman-teman, karena harus mengorbankan waktunya, harus mengorbankan uang, harus mengorbankan kesehatan gigi kalian itu. Maksudnya nanti kalian kan kalau misalkan perlu ada pencabutan, nanti kalian akan merasakan sakit sedikit gitu ya teman-teman. Yang awalnya makan ini bisa, makan itu bisa, nanti kalian ketika pakai behel ada batasan-batasan untuk memakannya teman-teman. Jadi yang pertama tadi itu niat yang kuat, dan yang kedua ini yaitu punya modal. Maksudnya kalau orang yang sudah ada itu gampang aja, tinggal niat langsung pasang gitu aja beres. Dan yang ketiga itu dokternya. Jadi itu penting banget. Kalau mau pasang behel yang harus ya dokternya ya. Kalau nggak ada dokter gimana bisa kita pasang behel? Oke, selanjutnya aku akan bahas tentang harga behelnya. Nah, punya saya yang aku pasang ini harganya 3,5 juta. Murah teman-teman, karena aku ambil yang paling murah. Karena sudah tahu kan, tadi sudah aku bilang, saya itu anak kuliahan yang belum kerja, punya keinginan pakai behel, tapi tidak ingin membebani orang tua. Awal, pertama kalau sudah ketiga-tiganya kalian, niat, dana, terus dokternya sudah ada semua, kalian pertama hubungi dokternya. Saya siapa gitu, halo kak, mau tanya tentang sekitar ortodontis misalkan. Nanti sama dokternya dibales. Waktu itu saya mau tanya begini, halo kak, saya mau tanya tentang sekitar ortodontis. Terus sama, iya kak, silahkan isi nama, langsung isi nama. Silahkan reservasi dulu ke tempat klinik saya begitu. Akhirnya saya dikasih jadwal sama dokternya, dan aku pergi ke kliniknya itu, dan sama dokternya dijelasin panjang lebar tentang brackets, tentang behel. Di situ banyak macam-macamnya teman-teman, bukan sekedar ini yang aku pakai ini, banyak macam-macamnya. Ada yang dari harga mehong sampai yang terendah, ada yang puluhan juta, ada yang berjuta-juta, dan paling murah punya saya yang saya pakai ini teman-teman 3,5 juta. Dan 3,5 juta itu sudah free cetak gigi, sudah free scaling, kayak pembersihan karang gigi itu, dan pemasangannya. Tapi beda kontrolnya itu saya kalau di Jawa itu 125. Nah, untuk harga 3,5 juta itu teman-teman, kalian bisa cicil. DP-nya itu cuma 1,5 juta aja. Nanti sisanya kalian cicil sesuka-suka hatinya kalian. Sesuka-suka hati pasiennya, dijelasin sama dokternya. DP-nya cuma 1 juta, nanti sisanya bisa dicicil setiap kali kontrol. Jadi setiap kali kontrol itu minimal 100.000. Jadi kontrolnya 125.000 ditambah 100.000. Kalau itu mau bayar cicilannya 100.000 per bulannya, jadi tiap bulan kalian mengeluarkan 225. Itu kalau dicicil ya teman-teman. Kalau cash bebas, kalian cuma bayar biaya kontrolnya aja 125. Selanjutnya ini sudah saya akhirnya sama dokternya disuruh, kalau akhirnya saya pilih yang 3,5 juta sama dokternya, dan sama dokternya kalau memang iya besok kembali lagi dan saya jadwalkan ulang. Silahkan putuskan, silahkan, saya akan menunggu keputusan dari pasien, begitu sama dokternya. Terus akhirnya saya melanjutkan nekatnya
tekadnya niat saya itu akhirnya saya pasang. Kembali lagi ke dokternya, dijadwalin lagi sama dokternya, terus aku ketemu sama dokternya, dia langsung saya duduk di baring gitu, dan sama dokternya itu diperiksa keadaan gigi saya. Dan baru tuh, kalau ini teman-teman yang beda sama tempat ortodontisnya saya dengan teman-teman, karena saya lihat di YouTube itu teman-teman yang lain itu ada kebanyak bilang yang di ronsen, di cetak gigi, tapi di saya itu nggak ada ronsen teman-teman. Jadi praktis, langsung dicetak gigi, habis itu langsung dibersihin karangnya. Saya lupa sih dibersihin karang dulu atau dicetak gigi dulu, saya udah lupa karena udah 1 tahunan gitu teman-teman. Ya akhir sudah dicetak, dibersihin karangnya, lalu langsung dipasang. Tapi pasangnya yang bagian atas aja, karena yang di bawah kan punya saya tuh nggak terlalu parah, makanya sama dokternya dipasang yang atas, karena gigi atas aku tuh bener-bener parah gitu. Ntar dulu. Nah, yang bener-bener parah gitu, yang ini tuh agak ke depan gitu, terus yang ini ke dalam, yang sebelah ini itu tumbuhnya ke atas gitu, kayak bingsul gitu. Jadi terus yang tengah itu ada jeda gitu, renggang gitu teman-teman, makanya aku memutuskan pakai behel. Nah, ini gambar aku sebelum ini, untung masih punya, aku kasih tahu ini dulu keadaan gigi aku sebelum pakai behel. Dan akhirnya kata dokternya dibilangin begitu, dok, apa gigi saya tanya kan sama dokternya, dok, apa gigi saya butuh dicabut ini dok? Terus dokternya bilang, ini tunggu observasi dulu, ini dilakukan observasi dulu, kalau nanti misalkan gigi kamu itu butuh dicabut, maka nanti kita akan melakukan pencabutan, kata dokternya seperti itu. Dan akhirnya saya melakukan observasi berapa bulan? 3 bulan, tapi belum ada kepastian dicabut sama dokternya. Dan aku nanya lagi, dok, gigi saya ini perlu dicabut apa enggak? Ternyata setelah 3 bulan kontrol lagi itu sama dokternya, gigi saya cuma dikikis gitu, sebelah sini itu cuma dikikis gitu, biar untuk ngasih apa itu namanya ya, agar bisa dimundurin lagi. Terus bilangnya dokternya, loh, dikikis apa ini bertanda kalau gigi saya tidak perlu dicabut. Awalnya itu diluruskan dulu giginya, jadi agak maju kan, gigi saya tuh berantakan, terus diluruskan semua, dirapikan, jadi otomatis kan tidak ada ruang gigi itu, jadi agak gitu, agak maju dikit gitu kan, karena gigi yang tumpuk-tumpuk tidak ada ruang, jadi agak dimana kalau kalian buat lingkaran begini-begini, terus setelah mau diluruskan pastinya kan semakin lebar gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya cuma dikikis sama dokternya, ya sudah gitu-gitu aja gigi aku, nggak ada yang nggak ada yang perubahan agak mundur gitu, malah makin ribet kalau menurutku ya. Ini sekarang ini udah saya pindah dokter. Waktu itu saya di Surabaya itu di BG Johnson, jangan lupa, di mall BG Johnson Surabaya, namanya di situ Good Dentist. IG-nya cek aja di Good Dentist, itu bagus sih sebenarnya, kualitasnya bagus, udah murah tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Nah, jadi setelah gigi saya dikikis gitu, baru sama dokternya itu dilakukan penarikan. Jadi agak ada perubahan sedikit gitu dari penarikan itu, lumayan lah daripada nggak ada tarikan sama sekali. Terus sama dokternya dibilang, dok, gigi saya kan tanya, dok, gigi saya ini berarti tidak butuh dicabut kah? Enggak kak, kalau misalkan, kata dokternya, kalau misalkan gigi kakak itu dipaksa untuk dicabut, maka gigi kakak nanti tumbuhnya, karena gusi sama giginya kakak itu sudah sejajar. Jadi kalau misalkan nanti dicabut, giginya akan begini, kata dokternya. Jadi aku ya mau gimana lagi ya teman-teman, ikutin aja sama dokternya. Dan mungkin cukup sekian aja sharing dari aku. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih jauh lagi perkembangan gigi dan sampai sekarang ini gigi aku jadi serapi ini, kalian tonton video aku selanjutnya nanti kalau aku. Dan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, biar ketika aku upload update perkembangan behel selama aku dari Surabaya akhirnya aku pindah ke Kalimantan gitu, kalian tahu prosesnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman gimana? Apakah kalian tanya seputar, kalian nggak apa-apa tanya seputar behel di kolom komentar juga nggak apa-apa. Bakal aku balas satu persatu dan aku akan jelasin sedetail-detailnya nanti teman-teman. Kalau nanti misalkan penjelasannya panjang, aku akan bikinkan videonya. Kalau misalkan penjelasannya tidak terlalu panjang, maka aku akan cukup balas jawab pertanyaannya di balasan kolom komentar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.